Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan bahas tentang penggunaan model regresi linear berganda dengan Smart PLS 4. Nah, di Smart PLS 4 ini sekarang kita sudah bisa ada menu tentang model regresi. Jadi di Smart PLS sebelumnya 3 ke bawah itu dia seakan-akan dibentuk di PLSM sehingga dia tidak ada pengujian asumsinya. Nah, penggunaan di Smart PLS 4 ini dia lebih memudahkan, tinggal kita bisa memiliki gambarnya sekaligus output yang sama dengan software-software lainnya. Misalkan saja kita buat project baru kan tentang regresi. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan berbagai format data. Impornya tidak seperti pada Smart PLS 3 ke bawah yang hanya bisa pakai CSV, tapi di sini format apapun bisa ya. Jadi bisa pakai format SPSS.sub, pakai Excel maupun menggunakan CSV. Nah, di sini kita akan coba masukkan data misalkan langsung menggunakan format SPSS. Ya, kita ambil datanya, misalkan data untuk uji regresi. Nah, kita lihat datanya sudah masuk, tinggal diimpor saja. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang tinggal kita lihat di sini ada indikator datanya, terlihat data apa saja yang digunakan. Ini bisa kita copy ke Excel. Kemudian bisa kita lihat untuk korelasinya masing-masing. Ini korelasi antar variabelnya. Ini untuk raw datanya. Ya, ini untuk raw datanya. Kemudian kita tinggal buat di bisa juga nanti buat antar grup ya, antar grup, misalkan regresinya antar grup. Nah, kita kembali ke modelnya. Ke modelnya kita buat create model. Nah, kita kasih nama, misalkan kita lihat di sini ya, misalkan kita mau buat tentang model regresi, namanya misalkan tentang kemiskinan. Oke, kita oke. Nah, kita tunggu ya, tinggal kita menggambar saja. Jadi tidak perlu membuat rumusnya seperti SPSS klik analyze gitu. Tinggal kita buat saja misalkan kemiskinan. Nah, ini variabel dependentnya, kemudian ini ada intercept ya, kemudian variabel yang mempengaruhinya apa saja, misalkan dipengaruhi oleh Gini rasio dan IPM. Nah, tinggal kita masukkan, klik ke sininya, dia start otomatis seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah, ganti warnanya gitu. Nah, di sini untuk calculate-nya beberapa analisa yang bisa dilakukan, regresi biasa dan logistik. Cuma di logistik ini karena ini menggunakan software versi trial, jadi dia tidak lisens ya, tidak bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan regresinya tinggal kita klik. Nah, di sini bedanya kalau di SPSS itu kita biasanya defaultnya itu dengan 2 arah. Stata juga seperti itu. Di sini bisa misalkan uji 1 arah, one tail ya. Kemudian ini bisa juga menggunakan berbasis normal dan berbasis misalkan ini kalau dia kena heterokedastis ya. Ini menggunakan metode HC3 dan HC4 ya, ini untuk membuat kalau dia kena masalah autocall masalah heterokedastis. Tinggal kita oke kan saja. Nah, start calculation. Nah, sudah jadi langsung ya. Di sini kita bisa tampilkan di gambarnya, pilihannya bisa standardized coefficient saja atau mau unstandardized coefficient atau berserta dengan t-value atau v-value-nya. Ini standardized dengan t-nya. Nah, atau standardized dengan v-value-nya. Itu ya. Ini artinya kan dua-duanya signifikan. Nah, untuk report hasil akhirnya tinggal klik open report. Nah, di sini juga langsung ditampilkan ya nilai R square-nya berapa ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk uji asumsinya ada di sini quality criteria. Misalkan kita lihat untuk uji multicall-nya. Nah, multicall-nya dilihat dari VIF kurang dari 10. Kemudian untuk sisi residualnya. Nah, ini residualnya kita lihat Kiki plotnya. Nah, ini cenderung tidak normal ya. Nah, seperti itu. Atau lihat histogramnya. Nah, ini histogramnya. Kemudian untuk autokorelasinya. Nah, ini residual autokorelasinya terlihat dia bentuknya acak ya. Artinya dia tidak mengalami autokorelasi ya. Atau bisa dilihat dari dari Durbin Watson-nya. Nah, kalau kita lihat dari sini dari Bruce Pagan untuk menguji heterokedasis dia lebih besar dari 0,05, artinya dia tidak mengalami heterokedastis ya. Nah, untuk deskriptif datanya ini tadi deskriptifnya langsung tertulis di sini ya, IPM, miskin dan Gini ratio. Kemudian ini korelasinya, correlation dan covariant ya, yang di sininya itu korelasi, yang di sini adalah covariantnya. Kemudian kalau lihat dari
namanya nilai R square. Nah ini R square nya tiga-tiganya tertulis ya, R square dan R square adjusted dan Derwent Watson nya. Derwent Watson nya biasanya di sekitar 1,7 sampai 2,3 bebas auto call. Itu pun kalau kita menggunakan data time series. R square adjusted nya sebesar 60,3%. Artinya kalau kita lihat di sini variasi dari si kemiskinan dapat dijelaskan oleh IPM dan Gini rasio sebesar 60%. Pengaruh simultannya bisa dilihat dari ANOVA-nya. Ya, ANOVA kita lihat dia signifikan secara regressionnya, artinya secara bersama-sama IPM dan Gini rasio mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan pengaruh per masing-masing dilihat di summary coefficient. Ya, ini nilai standar coefficient, ini standar errornya, ini t-value-nya, kedua-duanya di atas 1,64 atau p-value-nya di bawah 0,05. Nah, pengaruhnya masing-masing dilihat dari koefisiennya. Di sini dia negatif, berarti peningkatan IPM akan menurunkan kemiskinan, sementara di sini Gini rasio bertanda positif, artinya peningkatan ketimpangan pendapatan atau Gini akan meningkatkan kemiskinan. Nah, demikian untuk penggunaan model regresi linear berganda ya, lebih simple dengan menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Ini graphical outputnya. Jadi bisa kita lihat di sini yang mau ditampilkan R square-nya atau R square adjusted-nya. Kalau dia regresi linear sederhana 1x-nya pakai R square, tapi kalau dia lebih dari 1x-nya atau regresi linear berganda pakailah adjusted R square. Nah, jadi dia lebih bagus lagi ya, ada tampilan gambarnya dan hasilnya secara sekaligus. Jadi kita nggak perlu mengklik-klik menu-menu yang lain. Jadi keluar secara sekaligus. Demikian penggunaan regresi linear berganda dengan menggunakan Smart PLS 4. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.